Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dari mata kuliah manajemen proyek ingin mempresentasikan terkait capstone project yang akan kami kerjakan nantinya untuk proyek tugas akhir. Judul yang kami angkat adalah implementasi platform decision support terintegrasi berbasis business intelligence, deep learning LSTM, dan collaborative filtering untuk monitoring kinerja tim. Untuk anggotanya sendiri di sini ada Fikri Aditya Rahman, kemudian Nandan Bakti Raharja, dan saya sendiri Abdullah Kevin Fatoni. Untuk deskripsi proyeknya, proyek Capstone ini merancang sistem terbaru yang menggabungkan analitik modern ke dalam platform web adaptif. Fokus utamanya adalah mendukung pengambilan keputusan melalui insight berbasis data historis. Sistem ini mengintegrasikan 3 modul utama, yaitu prediksi permintaan retail dengan model LSTM, kemudian rekomendasi pendidikan dengan model collaborative filtering, dan analisis produktivitas berbasis kondisi lingkungan, yaitu Wi-Fi. Untuk latar belakangnya sendiri, ini berdasarkan permasalahan nyata, yaitu monitoring manual yang menyebabkan data tidak akurat, kemudian kesulitan prediksi stok atau overstock shortage di sektor retail, pemilihan jurusan pendidikan yang tidak sesuai dengan minat bakatnya, dan produktivitas mahasiswa yang dipengaruhi faktor eksternal tak terukur. Nah, pengambilan keputusan ini kini bergeser ke arah data-driven decision making. Transformasi digital menuntut integrasi AI untuk menghasilkan insight bernilai tinggi yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh sistem konvensional. Maka dari itu, model-model yang ada di dalam proyek ini akan terintegrasi oleh AI. Tujuan utamanya untuk prediksi LSTM ini sendiri itu mengimplementasikan model deep learning untuk proyeksi permintaan produk retail secara akurat. Kemudian ada rekomendasi collaborative filtering untuk membangun sistem rekomendasi jurusan berbasis collaborative filtering untuk calon mahasiswa. Kemudian ada dashboard bisnis intelijen, mengintegrasikan berbagai metode AI ke dalam satu dashboard bisnis intelijen yang interaktif. Untuk ruang lingkup proyek ini, nama proyeknya itu adalah Platform Decision Support Integrasi. Untuk jenis proyeknya, pengembangan sistem informasi dan analisis data terapan. Pengguna utama dalam proyek ini adalah project manager, mahasiswa, peneliti, dan para pelaku bisnis. Fitur utama yang ada di dalam proyek ini adalah dashboard bisnis intelijen, prediksi LSTM, rekomendasi collaborator filtering, dan analisis Wi-Fi. Platform yang akan kita gunakan yaitu adalah aplikasi yang berbasis web. Dan untuk durasi pengerjaan sendiri yaitu kurang lebih sekitar 8 bulan. Target antara bulan Mei sampai bulan Januari tahun 2027 nanti. Kemudian output dan deliverables akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk output dan deliversnya, output dari project ini berupa dokumen seperti project charter, WBS, dan laporan akhir. Terus ada dataset juga, data retail mahasiswa dan koneksi Wi-Fi. Ada model AI-nya, model prediksi LSTM, dan rekomendasi CF. Terus sistemnya berupa prototype dari platform dan API integration. Next. Untuk fitur utama sistemnya, yang pertama itu prediksi permintaan yang tadi menggunakan model STM untuk forecast stok retail. Terus selanjutnya ada sistem rekomendasi membantu pemilihan pendidikan berbasis preferensi pengguna lain. Terus ada visualisasi business intelligence, grafik interaktif untuk memantau kinerja tim dan progres tugas, analisis produktivitas, korelasi antara kecepatan internet lingkungan dan forma kerja, dan yang terakhir berupa manajemen tugas, yaitu pembagian beban tugas tim secara terstruktur. Selanjutnya, nah ini untuk struktur tim proyek yang mana project manajernya dipegang oleh Kevin dan data science-nya dipegang oleh saya, Fikri. Di sini web developer-nya diassign 2 orang yaitu Nandan dan Fikri. Itu untuk documentation-nya itu dihandle oleh Kevin. Next. Nah, untuk timeline-nya kita start dari Mei sampai Januari, dimulai dari inisiasi, yaitu perancangan dan pengumpulan data dari Mei dan Juni. Terus untuk Juli dan September itu modeling, yaitu forecasting and AI model STM. Terus kita masuk di development di Oktober sampai November berupa sistem web dan
integrasi API. Desember kita testing, itu validasi dalam laporan akhir, dan Januari itu final untuk presentasi dan sidang capstone. Next. Nah, ini untuk monitoring by Odo-nya di sini dibagi jadi 5 step dari inisiasi sampai closing, dan di sini juga di-assign ke beberapa orang, ada Kevin, ada Fikri, dan ada dua Kevin dan Fikri, dan kami set juga untuk timeline serta eh, level urgency tiap-tiap subteksnya. Oke, next. Nextnya akan dilanjut oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kedua rekan saya, yakni Mas Kevin dan juga Mas Wigren. Untuk estimasi anggaran proyek, di sini kita mengalokasikan anggaran untuk proyeknya yakni 10 juta, yang dananya nanti 5 juta untuk development system dan AI, 1 juta untuk dataset acquisition and API, dan ketiga untuk testing and quality assurance sebesar 1 juta, dokumentasi dan laporan 1 juta, hosting dan cadangan resiko 2 juta. Dana teralokasi 100% dari total alokasi 10 juta. Lanjut. Manajemen resiko. Untuk manajemen resikonya sendiri kita ada 4, yakni data tidak lengkap. Untuk probabilitasnya tinggi dan dampaknya tinggi. Strategi yang kita gunakan yakni menggunakan data sintesis atau dataset publik berkualitas. Akurasi kedua, akurasi modal rendah. Untuk probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, yakni hyperparameter tuning dan penambahan data training. Yang ketiga yakni integrasi API gagal. Probabilitasnya untungnya hanya sedang, dan cuman dampaknya tinggi. Jadi kita di sini menggunakan arsitektur modular dan pengujian rutin. Yang keempat adalah keterlambatan jadwal. Di sini untuk probabilitasnya sendiri yakni tinggi dan dampaknya sedang. Jadi kita melakukan manajemen risiko ini dengan cara melakukan review progres mingguan dan task manajemen secara ketat agar resiko keempat ini tidak terjadi. Lanjut. Kesimpulan proyek. Untuk kesimpulan proyeknya sendiri yakni pemanfaatan data dan kecerdasan buatan dalam platform manajemen proyek mampu menghasilkan insight yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih efektif dan akurat. Integrasi AI dan BI terpadu centang, optimasi kinerja tim sesuai, peningkatan akuntabilitas juga sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo untuk rekan Kevin bisa dilanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.